Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu di program Good Morning Jesus GMJ. Pada pagi hari ini, saya menyapa teman-teman semua, sobat-sobat GMJ. Selamat pagi, selamat. Kita akan segera menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita boleh datang dimanapun kita berada, tapi hati kita tetap satu. Kita membuka hati untuk Tuhan Yesus. Amin. Alhamdulillah pagi hari ini kita benar-benar persiapkan hati kita. Kita mau bawa korban syukur kita pada pagi hari ini. Membawa hidup kita semuanya. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan bagi setiap kita sepanjang hari ini. Mari saat ini kita mau buka dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur. Kami boleh datang, kami boleh ada. Kan kami boleh rasakan penyertaan Tuhan. Sepanjang malam kemarin hingga pada pagi hari ini. Kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami boleh bangun dalam kondisi yang sehat. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam hati kami. Engkau ada dimanapun kami berada. Dan Kau juga memberkati seisi rumah kami, orang-orang yang kami kasihi. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau bawa isi hati kami hanya kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami sungguh-sungguh melihat Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh-sungguh mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan pagi hari ini Tuhan, pujian yang boleh kami naikkan, segala pengagungan, segala penyembahan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami boleh naikkan syukur kami pagi hari ini. Kami naikkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari saat ini kita mau buka hati kita, datang kepada Tuhan, bawa hatimu, buka hatimu. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan. Puji nama Tuhan Yesus. Kami datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Hanya Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan sepanjang hidup kami ini. Biarkan kami datang mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang
syukurku, kami bawa kerinduan kami. Kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku bawa hatiku hanya bagimu. Di hidupku Yesusku, Kau terindah selamanya. Ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hati kami, hanya padamu. Di hidupku Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bawa hidupku. Inilah persembahanku bagi Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari bawa hatimu saat ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau Yesus. Di hidupku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah.
selamanya. Yang ku tinggikan hanya nama Yesus. Ku agungkan namamu Tuhan, hanya Yesus, hanya Kau satu-satunya. Kami bawa Tuhan hidup kami dan hati kami kepadamu. Jadikan persembahan yang hidup, jadikan persembahan yang berkenan kepadamu. Kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami bawa hidup kami Yesus sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Oh, Kau layakkan kami, kami datang Tuhan, kami tinggikan namamu Yesus, kami agungkan Engkau. Buat segala karya-Mu dalam hidup kami, Kau yang selamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami bawa pujian bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa pujian syukur kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami perlukan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarlah saat-saat ini kami boleh benar-benar Tuhan diam di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kasih-Mu yang melayakkan kami. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hatinya baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau segalanya, segalanya di dalam hidupku.
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau selalu ada Tuhan di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau, Kau segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau Tuhan ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Hanya Kau Tuhan yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mau terus katakan Kau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku Yesus. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Biar kami pandang Kau Tuhan, ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu,
kami hidup. Hanya Yesus, hanya Kau Yesus, Kau yang ku tinggikan. Kami mau mengasihi-Mu Yesus seumur hidup kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Yes Tuhan, Kau segalanya bagiku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Yes Lord, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan bagi kami. Biar kami terus Tuhan mau mengasihi-Mu. Kami mau terus Tuhan diam di dalam kehendak-Mu, di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mau terus bawa hidup kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau terus Tuhan selalu berada di dalam dekapan-Mu, selalu tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar hati kami tak pernah terpisahkan Tuhan dengan kasih-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu Yesus. Kau yang layakkan kami. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Kami tidak mau terlepas dari-Mu Tuhan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ya Tuhan, ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selamanya Tuhan, biarlah Kau yang berdaulat di atas hidup kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami. Ini yang kami mau Tuhan, selalu terhubung dengan-Mu, hanya dengan-Mu Yesus. Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Kami tak mau lepas Tuhan. Tak bisa ku genggam hidup kami. Genggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh
bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selamanya Tuhan, sampai selamanya kami melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Mari terus bawa hatimu pagi hari ini, melekat terus hanya kepada Yesus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kasih-Nya dengan hidupmu. Firman-Mu itulah terang bagi jalan kami, Yesus, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, kami mau melekat Tuhan, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami pegang firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biar Kau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang menyembah-Mu, Yesus. Biar kami terus terhubung Tuhan dengan kasih-Mu di dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami mau datang menyembah-Mu pagi hari ini, Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kau yang berkuasa atas hidup kami sepenuhnya, Tuhan. Biar kami terus datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami. Oh, mari terus sembah Dia pagi hari ini. Kami rasakan hadirat-Mu, Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu, Yesus. Kuasa-Mu mengalir, Tuhan, di tempat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu menjamah hati kami, menjamah hidup kami, Yesus. Kau pulihkan hati kami, Kau yang sembuhkan segala sakit penyakit, Kau yang bebaskan kami, Tuhan. Oh, dengan
Yesus, Kau kekuatan bagi kami. Oh, Sikata kalarabalabarabalabarabalabarabala. Sikata kalarabalabarabalabarabala. Sikata kalarabatakalarabalabala. Sikata kalarabalabarabalabarabala. Sikata kalarabalabarabalabarabala. Sikata kalarabala. Sikabata kalarabalabarabala. Sikabata kala. Sikata kalarabalabarabala. Sikabata kalarabalabarabala. Sikata kalarabalabarabala. Kami mau terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ku terhubung denganmu, yes Lord, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, ya terus melekat Tuhan, selalu di hatimu Yesus, hidup kami. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, Kau yang berdaulat atas setiap kami. Satu hal yang pasti, bahwa kami hanya mau menuruti, kami hanya mau berpegang, dan kami mau Engkau yang berdaulat di atas setiap kami, atas setiap pikiran kami, atas setiap langkah hidup kami, atas setiap kehidupan kami gak mau jauh Tuhan, karena Engkau adalah pokok anggur bagi setiap kami, Engkaulah kehidupan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu sungguh boleh menjadi jalan, sungguh boleh menjadi pelita, dan menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat, good morning Jesus dimanapun Anda berada. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya punya firman yang luar biasa buat kita semua. Di masa prapaskah ini kita semua mau belajar bahwa ada satu hal yang pasti, bahwa kita harus bersih-bersih hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Kalau kita mau ada satu event yang luar biasa, kalau Yesus boleh menebus setiap kita dan kita boleh bangkit dari setiap keterpurukan kita, dari setiap dosa kita, dari setiap kelemahan-kelemahan kita. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap kita. Beberapa waktu yang lalu saya punya sahabat mami-mami gitu ya. Bagi para parents yang ada di rumah, dimanapun Anda berada boleh lambaikan tangan. Nah, ini ada cerita sedikit. Sahabat saya tuh bilang gini, Mel, saya itu beberapa waktu yang lalu kedatangan teman saya di rumah saya. Dan dia itu menjatuhkan kopi di karpetnya yang baru. Karpetnya cukup mahal dan kopinya menyisahkan, ketika jatuh menyisahkan warna hitam di karpetnya. Karpetnya itu warnanya sekitar abu-abu, jadi kelihatan jelas kalau
kopinya itu harus tertumpah dan mengotori karpetnya. Dan singkat ceritanya dia bilang gini sama temannya yang datang ke rumahnya, oh nggak apa-apa, karpetnya ini pasti bisa aku cuci, nggak apa-apa, sorry loh ya Ce, iya nggak apa-apa, it's okay. Nah beberapa waktu setelah itu, beberapa minggu setelahnya, kejadian itu terjadi dari anaknya itu bawa jus minuman di pagi hari dan dia terselip gitu ya. Dan jus itu lagi-lagi juga tertumpah di karpet yang sama. Dan jusnya itu warnanya kayak apel merah-merah gitu ya. Dan menumpahi karpet tersebut. Dan karpet itu warnanya jadi merah. Jadi yang satunya warnanya hitam, satunya warnanya merah. Ya belum sempat dicuci. Tetapi teman saya tuh bilang gini, Mel, aku tuh baru sadar bahwa ternyata respon saya kepada teman saya dan juga kepada anak saya itu beda banget. Ketika anak saya menumpahkan jus itu, saya langsung marah. Saya langsung menjerit, kamu sudah dibilangin ya pokoknya, dan omelan mama-mama gitu ya. Terus beberapa waktu yang lalu, dia sempat cerita, sekaligus dia juga merenung kejadian tersebut. Kok bisa ya Tuhan itu begitu ajaibnya, dan dia tuh kayak ngasih tahu kepada aku secara pribadi bahwa betapa sumbu pendeknya aku ya Mel gitu. Betapa kadang-kadang respon kepada orang terdekat kita itu beda dengan orang-orang yang mungkin jarang kita kenal dan sebagainya. Mungkin di luar sana, mungkin dimanapun kita ditempatkan, kita bisa sabar untuk kita tidak mudah marah, sumbu pendek kepada orang-orang di luar sana. Tetapi ketika kita menghadapi keluarga sendiri, anak sendiri, pasangan kita itu enggak sabar. Kita mudah sekali marah. Nah, di pagi hari ini kita mau bersih-bersih hati. Sama-sama katakan bersih-bersih hati. Nah, ketika kita mau bersih-bersih hati, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu topik hari ini adalah mengendalikan amarah. Nah, setiap manusia termasuk saya sendiri juga pernah marah. Saya juga bukan malaikat yang berbicara tentang topik ini, juga bukan malaikat. Saya pernah marah, saya juga pernah ngambek ya kan. Saya juga pernah kalau lagi mau PMS ya, kalau lagi mau dapet gitu. Itu nggak tahu kenapa bisa bete aja gitu ya. Namanya cewek itu ada 1 bulan 1 kali. Ini buat cowok-cowok di luar sana ya, para suami mungkin sudah mengerti. Kalau yang namanya mau dapet itu pasti aduh, rasanya tuh kepingin marah, sedikit-sedikit kepingin marah. Jadi sumbu pendek yang aslinya sabar lemah lembut, mungkin para cewek-cewek jadi cepat marah. Nah, di pagi hari ini kita mau belajar, kalau kita bisa marah karena apa sih? Karena kita mungkin pernah mengalami disakiti, dikhianati, atau kita juga marah karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi masalahnya bukan di perasaan marahnya yang tidak boleh, tetapi kita mau belajar bagaimana mengendalikan kemarahan tersebut sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ada catat 3 hal bagaimana sih langkah-langkah untuk kita boleh mengendalikan amarah kita supaya kita boleh marah dengan kudus gitu ya. Marah sendiri bisa nggak kita marah dengan kudus? Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal. Hal yang paling pertama, bagaimana kita bisa mengendalikan amarah menurut Alkitab, yaitu kita mau baca di Yakobus 1 ayat 19, tertulis seperti ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi hal yang pertama adalah orang bijaksana lambat marah. Kata-kata kuncinya adalah lambat marah. Orang bijaksana bukan tidak marah, tetapi orang bijaksana lambat marah. Nah, mungkin kita boleh perhatikan urutan dari firman ini. Yang pertama adalah setiap orang hendaklah cepat mendengar. Yang pertama kuncinya adalah cepat mendengar. Yang kedua lambat berkata-kata. Yang ketiga lambat marah. Nah, masalahnya yang sering terjadi, kita tidak pernah mendengar, kita cepat berbicara atau membalas ucapan orang, dan yang ketiga kita juga cepat marah. Itulah hal yang mengakibatkan bahwa kita ini jadi sumbu pendek. Kita percaya bahwa firman ini sungguh boleh menegur setiap kita. Mungkin banyak sekali umat Katolik yang proud to be Katolik. Kita semua mau untuk menjadi orang yang baik dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi masalah amarah ini bisa menjadi masalah bagi setiap kita. Nanti saya akan jelaskan di
poin yang kedua, mengapa kita harus mengendalikan masalah amarah ini. Jadi orang yang mudah marah seringkali kita ini berbicara tanpa berpikir panjang. Jadi kita cepat membalas omongan orang, kita cepat membalas, kalau kita disakiti kita sakiti balik. Kalau kita marah juga kita langsung keluarkan amarah kita. Tetapi firman hari ini sungguh indah, kita diajarkan di Amsal 29 ayat 11 berkata seperti ini. Juga dikatakan bahwa orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak menahan diri. Saya ulangi, juga dikatakan bahwa orang bodoh melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak bisa menahan diri. Nah, para sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mau belajar bahwa orang yang bijaksana, bahwa kita yang dewasa rohani, tahu bagaimana mengendalikan diri kita ketika kita emosi. Emosi ini adalah bagian dari hidup kita, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan. Ya, tadi kunci yang paling pertama adalah lambat marah ya. Jadi apa yang kita harus lakukan, kita banyak mendengar dan kita lambat untuk marah, sekaligus kita lambat untuk berkata-kata. Jadi kita harus, kalau kita marah, kita kendalikan emosi kita. Kalau kita belajar sains ya, anak saya suka banget nih menerangkan hal ini. Dia bilang gini, mama jangan sering marah-marah. Karena berarti kalau marah, berarti otak yang bekerja adalah otak amigdala. Otak amigdala adalah otak di mana ketika marah, logika kita akan tertutup. Jadi kalau yang otak yang mengatur bagian supaya kita logis adalah bagian prefrontal cortex ya, mungkin kita semua sudah tahu. Tetapi kalau ketika kita marah, otomatis logika kita nggak bekerja. Maka oleh sebab itu jangan pernah ketika kita marah, kita mengambil keputusan yang bodoh. Jangan ketika marah kita meluapkan amarah kita dan kita menyesali kemudian hari. Karena itulah yang terjadi. Jadi kita harus, yang paling pertama kita lambat untuk marah dan kita bisa mengendalikan diri kita. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengendalikan atau mengontrol amarah kita adalah kemarahan yang tidak dikendalikan memberi tempat bagi dosa. Hal ini adalah hal yang sangat penting. Kita mau baca sama-sama Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana iblis boleh mendapatkan kesempatan? Salah satunya adalah melalui amarah yang tidak dapat dikendalikan. Kita mau belajar, para sahabat Good Morning Jesus dimanapun Anda berada, bahwa ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Kain. Dia membunuh adiknya yang bernama Habil karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan dia iri. Habil persembahannya diterima oleh Tuhan. Hanya karena iri hati, hanya karena amarah, dia bisa membunuh adiknya. Berapa banyak dari kita semua, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, amarah seringkali boleh menjadi pintu masuk dari dosa-dosa berikutnya. Dosa seperti apa? Dosa pertikaian, dosa amarah, kebencian, dendam, sakit hati, kepahitan, dan pertengkaran. Jadi amarah adalah pintu masuk bagi iblis untuk mengacaukan hidup kita. Kita akan punya masalah-masalah di dalam relasi kita. Banyak sekali hubungan hancur bukan karena masalah-masalah yang besar, tetapi karena kemarahan yang tidak dikuasai. Nah, bagaimana caranya supaya kita menyadari hal ini? Satu kalimat yang diucapkan ketika marah bisa merusak hubungan bertahun-tahun yang kita miliki. Hubungan dengan keluarga, hubungan relasi di pekerjaan, hubungan pertemanan. Semuanya bisa terjadi hanya karena satu kalimat saja. Karena itu firman Tuhan berkata, jangan biarkan matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Artinya kita harus belajar menyelesaikan kemarahan dengan cepat, bukan menyimpannya. Saya suka beli minuman ya, kalau kita ke mall dan sebagainya. Saya bersama anak saya tuh hobi banget. Kalau dulu saya suka sekali minuman kelapa, dan anak saya juga. Jadi minuman kelapa karena tidak ada sugarnya, jadi benar-benar pure kelapa gitu ya. Kita bawa, kita beli. Dan namanya anak-anak ya, dia beli, ketika dia nggak habis, kira-kira yang dilakukan apa? Gelasnya dititipkan ke mamanya, "Ma, aku tak lihat mainan, titip ya."
gelasnya. Nah, selama 5 menit pertama mamanya bawain nih gelasnya. Ya, gelasnya paling setengah aja. Berapa gram sih? 200 gram mungkin dari gelas itu saya bawakan. Setelah itu dia mungkin jalan, lihat mainan, dia beraktivitas di mall. Sedangkan saya membawa 2 gelas. Dan saya habiskan gelas saya bawa gelasnya anak saya ya. Kemana-mana dibawa gelasnya anak saya. Lalu apa yang terjadi setelah 1 jam? Mulai pegel tangannya. Mulai tanya kita, nak kamu gak bawa tah? Kamu gak minum tah gelasnya? Ini mau dihabisin supaya ndang dibuang sampah daripada dibawa-bawa kemana-mana. Betul? Biasanya itu yang terjadi ya ibu-ibu ya. Terus setelah itu seringkali anak saya tuh kayak udah bawa pulang aja mah. Aku sudah kenyang, aku udah gak mau minum lagi. Minumnya cuma separuh, tapi mamanya suruh bawa, ya namanya anak kecil ya. Lalu dibawa kemana-mana. Dan ketika kita putar-putar di mall selama berjam-jam, otomatis mamanya bawain terus ya. Bawain selama berjam-jam. Dari yang pertama 5 menit bawa masih happy, mulai pegel 1 jam pertama, mulai sudah beberapa jam kita mulai sebel ya. Karena aduh kok ini jadi beban ya. Mungkin kita sudah rasanya ndang pulang, ndang ditaruh aja nih namanya minuman. Mungkin terlihat hal yang kecil, tetapi seringkali amarah yang tidak selesai, permasalahan yang tidak selesai yang kita bawa terus menerus, hal yang kecil bisa menjadi beban bagi setiap kita. Mari pada pagi hari ini, teman-teman yang mendengarkan firman ini, bukan suatu kebetulan bahwa firman ini kita dengarkan. Berarti Tuhan punya rencana, berarti Tuhan mau mengingatkan sesuatu bahwa we have to let go. Apa yang menjadi grudges kita, apa yang menjadi amarah kita mau lepaskan. Karena kita percaya kalau kita mengalami sesuatu yang tidak adil, kita mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup kita, bukan bagian kita untuk membalasnya, bukan bagian kita untuk kita marah dan sakit hati. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang maha adil, makanya segala sesuatu kita percaya bahwa Tuhan yang akan balas semuanya. Tetapi bagian kita adalah kita berbuat kasih. Amin. Hal yang ketiga adalah mengendalikan amarah adalah tanda kemenangan rohani. Amsal 16 ayat 32 tertulis, orang yang sabar melebihi seseorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Menurut firman Tuhan yang kita baca ini, orang yang hebat itu bukan orang yang memenangkan pertengkaran. Seringkali kita berusaha ketika kita berdebat sama orang, kita berusaha memenangkan perdebatan tersebut. Dengan cara menyakiti orang tersebut, memberikan argumen-argumen kita. Tetapi melalui firman ini kita diingatkan kembali. Yang waras yang menang. Yang waras adalah yang mengalah, yang berbuat kasih adalah yang menang. Mari kita mau pakai mindsetnya Tuhan bahwa kita tidak perlu memenangkan pertengkaran, perdebatan yang panas hanya untuk menang. Karena Tuhan sudah katakan bahwa orang yang hebat, orang pahlawan yang lebih dari pemenang adalah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Ketika Yesus dihina, difitnah, dan dia juga bahkan dihukum bukan karena kesalahan dia, tapi karena kesalahan dari umat manusia, bukan karena kesalahan pribadinya. Dia menanggung semua dosa kita. Dia tidak sekalipun membalas segala sesuatu kepahitan, segala sesuatu yang sulit di dalam hidupnya dengan kemarahan. Tetapi sebaliknya ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ada di Lukas 23 ayat 34, saya ketika baca firman ini, saya sungguh tersentuh. Saya bisa melihat ketika saya lagi sebel sama orang, ketika saya lagi marah, saya teringat firman ini, dan ini adalah firman yang hidup. Tuhan saya sendiri, Allah Bapa yang begitu indah, yang begitu berkuasa, dia boleh merendahkan dirinya, dia tidak membalas setiap peristiwa yang terjadi dalam dirinya dengan suatu amarah atau dengan dendam, tetapi dia membalasnya dengan kasih. Mari para sahabat-sahabat Good Morning Jesus, di masa yang begitu indah ini kita juga mau belajar spirit dari Tuhan Yesus. We are proud to be Catholic. Kita mau bawa kasih dimanapun kita ditempatkan, dimanapun apapun yang kita alami hari-hari ini, sakit hati, kita merasa dikhianati, atau kita merasakan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita percaya bahwa kalau Tuhan boleh bekerja,
kita boleh angkat tangan, kita mau serahkan semuanya. Dan bagian kita adalah kita boleh mengendalikan amarah kita. Kita mau sabar, kita mau mengasihi, dan kita mau menjalin relasi. Saudara-saudara yang terkasih, akhir kata. Kemarahan bisa saja muncul di dalam hidup kita. Tapi mari kita belajar untuk menguasai diri kita. Kita lepaskan kemarahan kita hari ini hingga hati kita boleh menjadi ringan, boleh menjadi damai, dan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin saat ini juga sedang marah sama kita. Mungkin orang-orang yang sedang gak enak hati sama kita, tetapi dengan kita melepaskan pengampunan, dengan hari ini kita putuskan untuk saya tidak akan marah lagi, maka Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Biarlah roh Tuhan boleh menolong kita untuk memiliki hati yang sabar, perkataan yang lembut, dan sekaligus roh yang penuh kasih. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Saat ini kita mau berdoa. Kita mau pandang Yesus untuk menyelidiki setiap hati kita, kedalaman hati kita. Tuhan, saya tidak mau Tuhan bekerja di permukaan saja, tetapi masuklah lebih dalam lagi di pagi hari ini. Kau yang cek hati kami, Kau yang cek kehidupan kami. Mungkin kami saat ini sedang kesel sama orang. Mungkin saat ini kami marah dan belum selesai. Tetapi pagi hari ini, kasih Tuhan boleh mengalir, memenuhi hati kita, memampukan setiap kita, sehingga kita memiliki roh yang sabar, roh yang lembut hati, dan roh yang mengasihi. Bapa, inilah hati kami melalui lagu ini. Kami mau jadikan lagu ini menjadi doa kami, sehingga Kau boleh menyelidiki hati kami. Seluas-luasnya, selebar-lebarnya Tuhan boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Yes Lord. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita mau katakan, selidiki aku. Yes Lord. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu Kau yang Tuhan. Maha Tahu Kau yang melihat hidup kami dan saat ini. melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami mau berjuang sampai memutih rambut kami, untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh belajar mengendalikan hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu Yes Lord. yang tak pernah habis di hidupku. Ku
kasih hamba-Mu berdoa bagi sahabat-sahabat Good Morning Jesus dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini, kami percaya Tuhan bahwa Kau saat ini yang akan mencurahkan berkat-Mu, rahmat-Mu. Kau yang akan mampukan sahabat-sahabat Good Morning Jesus, anak-anak Tuhan yang mendengarkan Good Morning Jesus di pagi hari ini, untuk mereka boleh mempunyai kontrol diri akan emosi mereka. Mereka boleh berkuasa atas emosi, atas amarah mereka. Mereka tidak lagi mudah untuk terbawa emosi, tidak mudah lagi untuk menjadi sumbu pendek, tidak mudah lagi untuk berkata-kata yang tidak baik satu sama lain. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini, sungguh mulai hari ini mereka akan menjaga kekudusan hati mereka, pikiran mereka untuk tetap tertuju kepadamu Tuhan. Untuk di dalam setiap langkah hidup mereka, ketika mereka boleh bekerja, ketika mereka boleh beraktivitas, mereka boleh beribadah, mereka boleh tunjukkan bahwa karena kasih-Mu mereka boleh ada, mereka boleh hidup. Sehingga segala sesuatunya mereka boleh pakai kacamatanya Tuhan. Perspektif-Mu yang baru hari ini juga Tuhan, Kau boleh serahkan, Kau boleh ringankan. Biarlah gelas yang selama ini Tuhan dibawa-bawa kemana-mana, setiap amarah, setiap dendam, setiap sakit hati yang saat ini dibawa kemana-mana, dipikul kemana-mana di dalam hidup dari teman-teman kami. Hari ini juga Kau yang akan angkat. Karena kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu yang menyembuhkan, kasih-Mu yang memulihkan, dan kasih-Mu yang akan memperbarui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami baru, jadikan kami bebas Tuhan dari setiap dosa, dari setiap amarah, dari setiap dendam, dari setiap sakit hati. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau yang berkuasa atas hidup kami. Bukan segala sesuatu yang boleh membawa kami menjauh daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan Kau yang akan memampukan kami hari lepas hari. Karena kami percaya bahwa ketika iman kami boleh bertumbuh, kasih-Mu boleh penuh atas kami, kami juga boleh berkuasa atas amarah kami. Kami tidak lagi meledak-ledak, kami tidak lagi mudah marah dan sakit hati, kami tidak lagi mudah tersinggung, kami tidak lagi mudah ngambek Tuhan. Tetapi kami boleh selesaikan semuanya dengan kasih, dengan kelembutan, dengan roh yang damai dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih buat persekutuan yang indah di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami terima pada pagi hari ini semuanya berasal dari Engkau, yang boleh memulihkan kehidupan kami, yang boleh semakin menguatkan iman dan hati kami percaya dan tetap di dalam Engkau Yesus. Dan juga kami bersyukur pagi hari ini kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu, dan kami tahu sepanjang hari ini hidup kami, keluarga kami, semua aspek kehidupan kami senantiasa ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi buat kasih-Mu pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Kami percaya Engkau memberkati hidup kami. Dan kami naikkan semua doa-doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, di pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Kita semua diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian berakhir sudah Good Morning Jesus pada hari ini. Sampai bertemu lagi di GMJ episode berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.